siang semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai belajar, ya alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Mas Ari, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar dimulai, mari kita terlebih dahulu doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Untuk menyemangati hari-hari kita ya, mari kita tepuk semangat. Cek kehadiran dulu. Ahmad Zaki Mubarok, Alreska Sakif Firjayaka, Anjani Genting Areta Reswara. Oh, masuk. Sakit kan? Kita doakan semoga lekas sembuh. Dewi Fitriani. Minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Teks dan aku. Hari ini kita akan belajar mengenai teks yang berhubungan dengan kritik mengkritik. Di sini ada yang pernah mengkritik orang? Mengkritik siapa? Biasanya teman atau guru mungkin atau semuanya atau mengkritik kita sendiri pernah? Hari ini kita akan belajar teks ya yang berhubungan dengan kritik mengkritik. Apa itu? Namanya teks anekdot. Ya, namanya teks anekdot. Untuk hari ini kita akan belajar mengidentifikasi ya, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot, kemudian mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Tujuannya kalian nanti dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot secara kritis dan bertanggung jawab. Kemudian kalian juga dapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat dengan bernalar kritis dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu anekdot, yuk kita simak video. Saya punya video, bisa disimak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Ke rumah ditanya sama istri saya, gimana mas, seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede, aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Ini merupakan teks dari stand up comedy tadi. Jadi stand up comedy itu bisa terdapat anekdotnya. Nah, kenapa? Stand up itu biasanya mereka juga ada sedirannya, gitu ya, sediran secara halus atau tersirat, ya. Nah, ini merupakan stand up ya, naskah stand up yang berupa tulis. Nah, nanti kalau kalian ya, suatu saat nanti mungkin pengen jadi komika ya, namanya orang stand up kan komika ya. Dia menulis dulu skenario-nya, kemudian baru stand up, gitu. Jadi tidak sembarang ngomong. Dia tadi siapa yang diceritakan? Iya. Itu Didi, anaknya Didi sama istri. Oke, betul ya. Pertanyaan selanjutnya ada masalah apa sih yang diceritakan dalam anekdot tadi? Apa? Iya, kemiskinan ya. Teks tadi atau video tadi itu membahas tentang kemiskinan yang menyebabkan anak-anak tidak dapat menikmati masa kecil mereka. Ya, tadi anaknya Didi kan mau liburan tapi bapaknya alasan terus gitu ya, karena nggak punya uang gitu. Kemudian unsur humor apa yang terdapat dalam anekdot itu? Nah, kalian kan tadi ketawa nih ya. Saat ketawa itu sebabnya apa? Tadi kan mendengar si Didi ngomong apa? Iya, sifat polos dari anaknya Didi karena mau mandi bola ya, tapi malah bawa handuk. Padahal mandi bola gak ada airnya ya. Kenapa harus pakai handuk gitu ya? Itu adalah kasus dari anak-anak yang kurang bahagia. Semoga kalian selalu bahagia ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat kalian, selain
menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang tidak disampaikan pencerita dalam anekdot tadi, dalam video tadi? Orang dengan ekonomi lemah sangat sulit untuk liburan. Iya, bagus ya, karena tadi tentang kemiskinan ya, hampir mirip-mirip ya, tentang orang yang dengan ekonomi lemah ya sangat sulit untuk liburan karena tidak mempunyai cukup uang, gitu ya. Baik, doakan semoga kalian nanti jadi orang sukses semua ya, jadi bisa membahagiakan orang tua, keluarga dan semuanya, ya, termasuk membahagiakan kalian semua. Amin Pak. Oke, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah teks tadi ya atau video tadi itu tergolong anekdot? Iya, kenapa? Kritikannya apa? Sosial, ya sosial, ekonomi ya, tentang kesenjangan sosial ya, kaum atas dan kaum bawah, terutama masalah ekonomi. Baik, pintar-pintar nih, muridnya Pak Edi. Nah, pengertian anekdot itu apa sih? Teks yang berisi kritik. Iya, kritik dan saran, humor. Oke, bagus. Tepuk tangan dong buat Mas Juara. Ya, jadi teks anekdot itu cerita ya, cerita yang menarik, lucu dan mengesankan. Tapi tidak hanya itu, ada isinya ya. Isinya apa? Kritikan dan sindiran. Ya, biasanya tentang kebijakan layanan publik atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dari video tadi, dari teks tadi, kira-kira ciri-ciri anekdot apa? Tapi kan kalian ketawa nih, berarti ciri-cirinya apa? Lucu, ya bagus, ya lucu, humor, lelucon, ya sama ya. Jadi intinya anekdot itu membuat pembacanya merasa terhibur ya. Terhibur gak tadi? Ya, terhibur. Kemudian apalagi bersifat menyindir ya, ada kritikannya ya atau sindirannya ya, yang terkadang hanya menyindir sesuatu sekelompok orang atau sekelompok fakta. Oke, ini pokok-pokok anekdot yang akan kita kerjakan hari ini ya. Kita akan membahas tokoh ya, tadi kan sudah kalian ketahui tokohnya siapa, ada Didi, kemudian anaknya, kemudian istrinya ya, ada masalahnya tentang apa tadi? Ekonomi ya, kemudian unsur humornya tadi ada apa? Ya, anaknya tadi mau mandi bola malah pakai handuk ya. Kemudian makna tersiratnya tentang ya masalah ekonomi ya, kemiskinan. Kemudian mengevaluasi itu apa? Menilai ya, jadi dengan menilai. Nah, ketika kita mau menilai seseorang itu kan pasti punya kriteria ya. Begitupun ketika kita mengevaluasi teks anekdot atau menilai anekdot itu ada kriterianya. Yang pertama ada kemenarikan teks ya. Teks itu menariknya dari mana sih? Apakah dari segi humornya atau kritikannya gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa ya. Apakah bahasanya itu formal atau non formal, atau menggunakan bahasa keseharian atau bahasa sindiran gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pola penyajian. Pada pola penyajian ini kita mengevaluasi bentuk teksnya itu seperti apa sih? Apakah berupa narasi atau dialog seperti itu? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Selanjutnya mari kita berdiskusi. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Betul sekali ya kelompok 4 ya. Kelompok 5? Kelompok 5 dan 4 luar biasa. Nah, kali ini ya Pak Edi punya tugas kepada kalian untuk dikerjakan ya. Pak Edi punya teks anekdot yang harus kalian analisis ya, identifikasi pokok-pokok dan mengevaluasi tadi ya. Kelompok 1 mana sini? Pak Edi punya teksnya. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, 2, dan 3 mendapat teks judulnya apa? Cara keledai membaca buku. Kemudian kelompok 4 dan 5
mendapat teks berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, teks itu ya, teks itu kalian identifikasi pokok-pokok isi teksnya ya, dari tokohnya siapa yang ada di teks itu, kemudian masalah yang dibahas itu apa, kemudian unsur humornya apa, makna tersirat yang disampaikan itu apa, sampai pada alasan kenapa teks itu dimasukkan ke dalam anekdot, alasannya apa. Kemudian yang soal kedua, evaluasi ya, mengevaluasi atau menilai ya tentang kemenarikan teks itu, penggunaan bahasanya dan pola penyajiannya. Gitu ya? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan kalian kerjakan. Sebelum masuk ke dalam materi, silakan kami perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Wisnu Chandra sebagai moderator. Lalu apa pengertian dari makna tersirat? Banyak dari kita yang membaca buku tanpa memahami maknanya. Pak Eki berikan dua teks untuk kalian ya. Yang pertama ada teks ya, ada yang pernah melihat kode sebelumnya? Nah, kode ya, itu digunakan sebagai hal-hal yang menyerupai kebodohan. Ada yang bisa menjelaskan caranya Nasruddin mengajari keledai? Nasruddin menyisipkan biji-biji gandum di dalam lembaran-lembaran yang telah disiapkannya agar si keledai dapat bisa makannya. Dia berlatih untuk membolak-balik lembaran tersebut dan seterusnya dia pun bisa berlatih. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Hari. Bagus ya. Jadi, nah sekarang Pak Eki minta kalian buka WA-nya, ya. Di situ Pak Eki memberikan soal, ya, soal. Silakan kalian kerjakan secara individu ya. Kalau ini ya tadi sudah berkelompok, sekarang secara individu. Oke, cukup ya, bisa dilihat ya di depan nilainya sangat bervariasi ya, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 80, bahkan 100 ya. Di sini ada yang dapat 100, ada Eka sama Faiza. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua ya. Ya. Oke ya, KKM kita itu 70 ya. Jadi yang nilainya di bawah 70 ya, nanti bisa mengerjakan soal yang Pak diberikan di Google Classroom ya. Kemudian untuk yang di atas 70 bisa mempelajari, sering membaca, terbanyak membaca teks anekdot yang bermain. Setelah pembelajaran ini, perasaan kalian itu seperti apa sih? Alhamdulillah ya, bahagia. Materi apa? Nah, kira-kira materi apa yang sudah kalian dapat hari ini? Teks anekdot. Lebih tepatnya kalian hari ini sedang apa tadi? Mengidentifikasi pokok-pokok
hari ini kita sudah belajar materi anekdot ya. Menghibur, tapi ada isinya, ada yang disampaikan. Itu predikannya. Baik punya kata-kata yang bermimpilah, karena Tuhan akan mengulur mimpi-mimpi itu. Ya, jadi jangan takut untuk bermimpi. Sekian dan terima kasih. Ya tepuk tangan dong. Baik anak-anak, waktu sudah kian berlalu, waktunya kita berkemas-kemas ya. Mas Ari silakan pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk pembelajaran ini sekian ya. Pak Eki cuma sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.